Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita semua pasti diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, katakan amin. Ya, jadi sore hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Kita diberikan tema minggu ini adalah mental penuai. Ya, mental penuai. Mental itu apa sih? Ya, nanti kita akan lihat. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai dirimu itu artinya Anda dan saya punya pengendalian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, kuasai itu artinya Anda dan saya punya kemampuan untuk mengendalikan diri. 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 dan itu ibarat mobil itu rem. Jadi kalau Anda dikasih mobil mungkin Mercy atau BMW, lalu ngebut jalan mungkin 110, 120 dari Kopeng tanpa rem, Anda mungkin tidak berani ya, atau turun dari Gunung Telomoyo, ya pasti akan dirungup dan kejungkel karena tidak ada rem. Nah, manusia kita ini seringkali blong remnya. Di dalam hidup yang lain kasih sukacita ada, damai sejahtera ada, kesabaran kadang. Tapi penguasaan dirinya yang jelek. Musa itu dikatakan oleh Tuhan orang yang paling lembut di dunia. Lembut, kelembutan ya. Tapi penguasaan dirinya buruk. Dia marah. Yang pertama itu banting 10 dialoh batu 10 kumtorat. Karena marah lihat bangsa Israel menyembah kepada patung lembu emas. Lalu yang kedua dia mukul batu yang seharusnya Tuhan berkata, katakan saja kepada batu itu keluar air dalam nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi karena dia marah, dia jengkel sama bangsa Israel, dia pukul itu batu. Ya, keluar air keluar karena Allah bela firman-Nya. Tapi itu membuat Musa akhirnya tidak boleh masuk tanah perjanjian. Orang yang memperbesar kemarahan itu bodoh, kata firman Tuhan. Jadi Anda dan saya harus belajar karena kegagalan banyak pemimpin adalah penguasaan diri. Gampang muring-muring. Ya, kita ini gampang tersulut. Ada orang yang bilang sumbu pendek. Begitu mendengar sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan Anda dan Anda begitu marah. Mental penuai harusnya sabar. Ya, penguasaan dirinya bagus. Itu mental penuai. Mental penuai itu orang yang benar-benar menjaga diri untuk tetap menguasai diri dengan baik. Ya. Kemudian juga sabarlah menderita. Penderitaan Anda bisa jajah fisik, tapi di Salatiga ini sampai sekarang saya belum pernah dengar ada orang dianiaya karena percaya Yesus. Benar enggak? Ada enggak di sini yang pernah mengalami? Belum ya? Tapi mungkin penderitaan mental. Karena dipoyoi, karena diejek, karena dihina percaya Yesus. Itu menderita secara mental. Ada ya. Lalu lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Pemberitaan Injil kepada semua orang. Lalu tugas pelayananmu. Kenapa di gereja ini tidak ada penonton, semua orang ambil bagian. Ya, ayo. Yang belum pelayanan, ambil bagian pelayanan. Apapun itu. Pelayanan parkir, doorkeeper, pelayanan ngitung persembahan, pelayanan yang lainnya. Banyak pelayanan, ada 42 jenis pelayanan yang Anda bisa ambil.
Karena talenta yang Tuhan berikan itu harus dikembangkan. Yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Yang 1 seharusnya jadi 2. Tapi yang 1 karena marry dengan yang 5 dan 2, dia tidak mau kerjakan. Akhirnya diambil dan diberikan yang punya talenta 10. Loh, dia sudah punya banyak kok diberi malahan. Iya, karena yang mempunyai akan diberi. Yang tidak mempunyai tanggung jawab, tidak mempunyai kasih kepada Tuhan, ya diambil. Ya, jadi jangan Anda saya mengalami kerugian. Mental batin, mental sama dengan batin. Ya, watak ya, batin itu sesuatu yang terdapat di dalam hati, sesuatu yang menyangkut jiwa, itu batin. Watak itu sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku. Itu watak Anda. Kalau batin itu sesuatu yang terdapat di dalam hati, sesuatu yang menyangkut jiwa Anda dan saya. Dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kemauan. Pikiran, perasaan, dan kemauan itu ada di batin Anda dan saya. Ya, pikiran itu tidak terlihat, perasaan itu tidak terlihat, tapi kadang-kadang terlihatnya waktu Anda ekspresi menangis atau kamu tertawa. Lalu juga kemauan itu ada diekspresikan di dalam hidup Anda. Lalu watak itu sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran, tapi juga tindakan. Apa yang kau pikirkan itu mempengaruhi apa yang kau percayai. Kalau engkau pikirkan negatif, yang percayai dan negatif. Yang kau percaya akan mempengaruhi apa yang kau katakan. Ya, yang kau katakan akan mempengaruhi tingkah lakumu. Dan tingkah lakumu akan menentukan masa depan. Jadi dimulai dari pikiran. Kalau pikiranmu positif, kamu percaya kepada yang positif. Aku yakin bahwa aku berhasil dengan pertolongan Tuhan. Maka kamu percaya keberhasilan itu akan terjadi. Katakan amin. Yang kedua, yang ketiga kalau sudah percaya, kamu pasti terus memperkatakan itu berhasil. Sebab hidupku berhasil. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Setiap perkataan itu punya gema yang balik. Kalau Anda berkata aku berhasil, gemanya juga aku berhasil. Ya, itu gema. Itu artinya akan menentukan. Dan apa yang kamu katakan akan sangat mempengaruhi apa yang kau lakukan. Sehingga yang kau lakukan adalah hal-hal yang bersangkut paut dengan keberhasilan. Dan apa yang kau lakukan itu menentukan masa depanmu, yaitu berhasil. Itu dari pikiran Anda dan saya. Lalu mental yang harus dimiliki oleh penuai. Ya, mental yang harus dimiliki oleh penuai. Satu, pertama memiliki kompetensi. Memiliki kompetensi atau memiliki potensi. Ya, memiliki kemampuan, bahasa yang sederhananya. Memiliki kemampuan. Yohanes 15 ayat 27. Yuk kita bersama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semangat bacanya ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama. Kapan Anda dan saya bersama Yesus? Sejak Anda dan saya lahir baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sejak saat itu Anda dan saya bersama dengan Yesus. Sehingga sejak bersama dengan Yesus harus bersaksi. Atau dibalik, saya harus bersaksi karena saya bersama dengan Yesus. Karena saya bersama dengan Yesus, saya harus bersaksi. Dibolak-balik sama saja. Jadi tidak ada alasan Anda berkata, wah saya enggak bisa papi. Ya, ada dua hal. Satu, Anda menjadi saksi, itu artinya hidupmu jadi berkat. Hidupmu jadi contoh, hidupmu jadi panutan, itu jadi saksi. Sehingga orang melihat bagaimana hidup Anda dan saya jadi berkat buat mereka. Itu jadi saksi. Tapi yang kedua
harus bersaksi, itu cerita. Makanya di dalam penginjilan kita, dan saya juga sudah umumkan sejak bulan lalu, itu harus menulis satu nama. Yang belum menulis satu nama, saya berharap hari ini sudah mulai menulis satu nama yang akan Anda injili dan menangkan. Ya, I pray, I care, I share. Saya berdoa, saya peduli, dan kemudian saya bersaksi. Ya, jadi orang yang namanya kamu catat itu doakan dulu, doakan. Sambil Anda perhatikan bagaimana kehidupan dia. Kalau satu kali dia butuh pertolongan, Anda kemudian yang kedua, I care, saya peduli. Mungkin Anda menolong orang itu, mungkin Anda akan membantu orang itu I care. Lalu yang kedua, yang ketiga, I share. Setelah itu pasti dia penasaran. Kenapa sih kamu kok menolong saya? Kamu mulai bersaksi. Ya gampang, I pray, I care, I share. Saya berdoa untuk orang itu, saya peduli untuk orang itu, dan saya kemudian bersaksi. Bersaksi 3 menit saja yang pertama. Menit pertama Anda bercerita sebelum Anda bertobat. Siapa Anda? Oh, saya ini dulu suka utang tidak bayar misalnya. Saya ini dulu suka nipu, saya itu suka ngapusi. Itu menit pertama. Menit kedua Anda cerita. Kan setelah itu saya ketemu Yesus melalui saudara saya atau teman saya. Ya. Menit kedua, menit ketiga, dan setelah bertobat saya dipulihkan hidup saya. Seperti hari ini. Gampang kan? Nah setelah itu masih dia kemudian penasaran tanya, kok bisa begitu ya? Kenapa? Baru Anda cerita yang lainnya sesuai dengan pertobatan. Itu saja, simpel bersaksi kepada orang lain. Lalu juga 1 Timotius 3 ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik, ya melayani dengan baik, melayani Tuhan, pekerjaannya, melayani saudara yang lain, beroleh kedudukan yang baik. Ini bukan masalah posisimu di gereja itu sebagai apa. Tapi yang dimaksudkan ayat ini, memiliki kedudukan itu kehormatan kepada yang lain, orang lain. Baik luar gereja maupun orang di dalam gereja. Mendapat kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus, Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kamu jadi bersaksinya tidak ada ganjalan. Orang melihat bahwa hidup kamu memang jadi berkat. Suratan yang terbuka untuk dibaca oleh orang lain. Orang lain baca Injil kita ini yang belum bertobat itu tidak mudeng. Karena apa? Hati pikirannya masih terselubung. Tapi begitu melihat hidupan Anda, kehidupan saya, itu orang pasti mudeng. Oh, kok ngomongnya kok sopan ya? Cara nanggapi orang kok baik ya? Orang itu menghargai orang lain ya, itu tuh mudah dibaca oleh orang lain. Tapi kalau orang mau baca Injil, rasanya agak berat. Karena itu mari Bapak Ibu, Anda dan saya, karena mereka yang melayani dengan baik, menghormati kedudukan yang baik. Pelayananmu di gereja, pelayananmu di masyarakat, pelayananmu di usaha pekerjaanmu, ya pelayananmu di mana saja, akan dilihat banyak orang. Ya. Apakah mencapai tingkat kesempurnaan? Sudah barang tentu tidak. Tapi paling tidak Anda dan saya sudah melakukan, mencoba. Ya, itu yang terbaik. Meskipun kadang-kadang Anda dan saya masih gagal. Yang kedua, siap diperlengkapi. Ya, kalau tadi kompetensi punya potensi, punya kemampuan untuk bersaksi karena Anda dan saya sudah bersama Yesus. Harus bersaksi. Meskipun sangat sederhana bahasanya. Ya. Tidak perlu Anda mengerti banyak teologi ya, tapi cukup dengan firman
yang Anda ketahui, yang Anda hidupi. Ya. Sekarang siap diperlengkapi. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Efesus 6 ayat 10 dan 15. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut itu untuk berjalan. Kasut itu di bawah. Artinya Anda dan saya rela berjalan, rela memberitakan Injil kemana saja, kepada siapa saja. Dan itu diperlengkapi di tempat ini. Ya, seperti tadi diajari I pray, I care, I share. Bersaksi 3 menit dan sebagainya. Itu diperlengkapi. Jadi bersaksi itu sederhana, simpel. Tidak usah angel-angel. Bersaksi, cerita tentang Tuhan. Ya, bersaksi itu menceritakan bagaimana yang Anda alami, bukan orang lain alami. Anda sendiri alami, itu gampang. Kalau menceritakan apa yang saya dan Anda alami, itu jauh lebih mudah. Jadi Anda dan saya diperlengkapi untuk memberitakan Injil, berkasutkan itu berjalan kemana saja. Apa saja yang Anda lakukan, itu artinya itu memberitakan Injil Tuhan. Perkataan, perbuatan, tingkah laku itu selalu mencerminkan, memperlihatkan bahwa Anda itu Injil yang terbuka, suratan yang dapat mudah dibaca oleh orang lain. Lalu kemudian Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Waktu jemaat mula-mula menghadapi tantangan, waktu jemaat mula-mula menghadapi ancaman, penganiayaan, ancaman dan penganiayaan itu bukan ditengking-tengking. Dalam nama Yesus, ancaman, penganiayaan, pergi kamu. Tidak begitu. Tapi doanya seperti ini. Ya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ancaman itu bertubi-tubi mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi ancaman ada, bahkan penganiayaan ada yang dibunuh. Stefanus dibunuh karena kesaksiannya. Saulus waktu itu, yang namanya Paulus, masih Saulus namanya, setuju dengan pembunuhan itu. Dia membawa surat kuasa ke Damsyik, surat kuasa dari imam besar untuk menganiaya, bahkan memasukkan orang-orang ke penjara, laki maupun perempuan, bahkan juga membunuh mereka yang mengenal jalan Tuhan. Tapi mereka berdoanya, betapa mereka mengancam kami, tapi berikan keberanian kepada kami untuk memberitakan firman-Mu. Doanya seperti itu. Kalau Anda hari ini belum bisa berani bersaksi, Tuhan aku kok takut ya. Ya kalau dia mau, kalau tidak, sering gitu kan. Kalau dia menolak, kalau dia marah, kalau dia mengatakan wah kristenisasi, awang Anda belum mulai kok. Sudah takut kayak begitu. Karena itu justru bilang berkata doanya Tuhan, beri kepada kami keberanian untuk memberitakan Injil kasih karunia. Ya, kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-30 ini supaya diteguhkan firman yang diberitakan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Setiap firman Tuhan diberitakan, minta Tuhan meneguhkan dengan tanda ajaib, dengan kesembuhan ilahi, dengan kelepasan, dengan pemulihan. Itu akan meneguhkan firman yang Anda beritakan. Sehingga ada orang-orang yang juga bertobat karena mengalami mujizat kesembuhan. Ada orang yang bertobat karena mengalami dilepaskan dari kuasa si setan. Ada orang yang bertobat karena dipulihkan dari kehidupan yang lama. Jadi mohon kepada Tuhan supaya waktu aku bersaksi, Tuhan ulurkan tanganmu, kuasa-Mu dinyatakan.
Itu untuk semua orang, bukan untuk hamba Tuhan saja. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan tumpang tangan atas orang sakit, mereka akan disembuhkan. Mereka akan mengusir setan-setan. Kenapa tidak setan? Tapi setan-setan. Karena ada 4 level setan. Pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh jahat. Kalau Anda ketemu dengan roh-roh jahat, tidak usah doa puasa. Dalam nama Yesus, dia akan keluar. Tapi kalau sudah mulai ketemu dengan namanya penghulu, itu biasanya harus doa puasa. Apalagi penguasa. Dan yang terakhir, yang nomor 1 itu pemerintah. Itu Lucifer, itu rajanya setan. Itu Anda dan saya harus berpuasa. Karena kekuatan dia besar sekali, maka untuk menandingi kekuatan yang besar, supaya kuasa Allah bekerja di dalam diri Anda dan saya lebih besar, direnggangkan dengan berpuasa. Kadang kalau kita mau doa untuk rumah pentahiran itu, ada Tuhan bilang, kamu puasa 7 hari. Saya beritahu, kita akan 7 hari lagi baru doa. Lah kenapa Papi? Karena kita harus puasa dulu 7 hari. Ya, itu berarti itu bisa penghulu atau penguasa itu. Ya, tapi saya sampai hari belum pernah ketemu dengan pemerintah, yaitu setan Lucifer. Tapi kalau yang penguasa, penghulu, saya sudah sering ketemu. Bahkan roh-roh jahat. Ya. Jadi Anda dan saya akan berhadapan kepada mereka. Lalu ayat 31 kita baca bersama. Ayat 31. 1, 2, 3. Dan ketika, ayo semua baca. Bersuara ya. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan, katakan dengan berani. Sekali lagi dengan berani. Karena diperlengkapi dengan penuh Roh Kudus. Sehingga mereka pergi dengan berani. Yang belum penuh Roh Kudus, doa supaya Tuhan memenuhkan, membaptis Anda dengan Roh Kudus. Salah satu tandanya adalah dengan berbahasa roh. Bahasa roh fungsinya yang pertama itu doa untuk membangun iman. Itu kalau pribadi lebih banyak doa bahasa roh itu lebih bagus. Yang kedua bahasa roh itu untuk ditafsirkan. Jadi ada yang berbahasa roh, lalu ada yang menafsirkan supaya orang dikuatkan. Bahasa roh yang ketiga itu menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kalau Anda mengalami masalah yang menyesakkan hatimu dan Anda sudah tidak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia karena saking beratnya sampai nangisnya mingsek. Nah, itu baru Anda berbahasa roh. Yang keempat, Anda bahasa roh untuk mengerti rahasia apa yang Bapak mau sampaikan kepada. Ya, ada 4 tadi bahasa roh fungsinya. Membangun manusia roh kita, membangun iman kita dengan bahasa roh. Yang kedua, Anda akan doa bahasa roh karena Anda ditafsirkan bahasa rohnya. Yang ketiga, Anda menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan bahasa roh. Yang keempat, supaya Anda dan saya mengerti apa yang Allah mau dalam hidup Anda dan saya. Ya, itu bahasa roh. Jadi mereka sedang berdoa, goyanglah. Itu karena kuasa Tuhan, sehingga tempat itu bergoyang. Kuasa Tuhan yang begitu besar sampai membuat tempat rumahnya itu bergoyang. Bukan gempa bumi. Itu artinya mereka sampai merasakan tangible ya, hadirat Tuhan begitu luar biasa. Lalu mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Setelah penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, ini mental penuh harus seperti itu. Hingga Anda dan saya tidak lagi menjadi takut dan was-was. Wah, mau apa enggak ya? Yang jelas dimulai dulu. Mau atau tidak mau disampaikan dulu. Ya, saya ada 2 sasaran tetangga saya ya, yang sampai hari ini saya baru nyindir ya. Nanti saya akan satu kali akan bersaksi dengan dia dan saya pengen ya dia terima Tuhan
karena dia tidak sholat. Bahkan dulu sudah pernah. Yang satu ibu itu pernah ke gereja. Yang satu bapak, setiap kali ketemu saya dia bilang, puji Tuhan Pak Joko. Gitu. Wah, jadi sudah pakai kata-kata puji Tuhan. Dan saya ingin memenangkan orang tersebut. Ya. Orang sederhana dua orang ini. Saya ingin menyasar mereka. Kemudian yang ketiga, mental penuh itu bermurah hati atau berkemurahan. Ada investasi yang harus Anda berikan. Tidak hanya untuk bersaksi saja, tapi harus berinvestasi. Dalam Matius 25, ayat 34 dulu saya akan baca, tapi sebelumnya saya akan jelaskan di mana Yesus akan datang sebagai Raja, lalu Tuhan Yesus akan memisahkan antara kambing dan domba. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Domba itu dikatakan sebagai kelompok orang-orang yang taat kepada Tuhan, sementara kambing itu orang yang suka dengar firman tapi tidak melakukannya. Ya. Sehingga dia berkata kepada kelompok domba, berkata demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35 mulainya, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sedang orang asing, kamu memberi aku tumbangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan memberi engkau minum, bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau lumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu berkata, yuk kita baca bersama ayat 41, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jelas, jadi identik melakukan untuk Yesus waktu Anda dan saya memberi sesuatu kepada orang lain. Kalau ada pengemis atau orang yang minta-minta, Anda tidak bisa memberi, jangan marah-marah. Yah mene si esok kok njaluk-njaluk. Kerja kono, wong sehat kok ngono kok njaluk-njaluk gitu kan kadang ya. Kita berpikir begitu, mungkin dia sudah cari pekerjaan tapi sampai hari ini belum dapat. Karena ada orang yang mau pakai, mau kerja sendiri tidak punya modal. Jadi kalau Anda dan saya tidak mampu memberi, ya bilang maaf Bu, Pak, saya tidak bisa memberi. Gitu saja. Takutnya kalau pengemis itu adalah penjelmaan Tuhan Yesus. Karena ayat berikutnya dikatakan mereka yang kelompok kambing itu, mereka waktu melihat Yesus lapar tidak memberi makan. Waktu telanjang mereka tidak memberi pakaian. Waktu Tuhan Yesus sakit dan di penjara, mereka tidak melawat Tuhan Yesus. Tadi pagi saya cerita tentang kesaksian hamba Tuhan di Amerika. Saya akan cerita lagi di sini. Ya. Jadi satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia diundang temannya khotbah di gerejanya. Hari Minggu. Malam hari setelah selesai berkhotbah, temannya ngajak dia untuk makan di restoran. Ya, sebelum ke hotel dia makan di restoran. Lalu sampai di restoran, mereka duduk di meja dan kemudian pesan makanan. Dan kemudian sementara dia pesan makanan, dia dengar ribut-ribut di depan restoran itu. Ada orang-orang ribut-ribut. Kenapa itu? Dia penasaran. Hamba Tuhan ini datang dan di pintu ternyata ada seorang gembel, ya. Jadi gelandangan pakai pakaian tebal ya, dingin tapi kumal, sobek-sobek gitu dan kumal gitu kali. Lalu dia tanya, kenapa Pak? Mas sekuritannya. Ini masa
gembel mau makan di restoran pasti tidak bisa bayar, nggak boleh. Makanya kami cegah untuk dia masuk ke restoran ini. Terus dia berkata, pendeta ini, hamba Tuhan ini, kalau dia makan dan bayar boleh enggak? Oh ya boleh kalau bayar. Oke, biarkan dia masuk, saya yang akan bayar. Oke, silahkan. Terus dia boleh masuk, ayo Pak duduk sama kami. Tapi Bapak itu bilang, jangan, saya kalau gitu duduk sendiri saja. Duduk sendiri, oke Bapak, ini mana pramusajinya, dibilang, menunya, daftar menu dikasihkan ke dia. Beliau akan pesan makanan apa saja. Pesan ya Pak, ya apa saja yang Bapak mau. Dan Bapak makan dengan kenyang. Karena ini musim dingin, supaya Bapak tidak sakit. Oh iya, terima kasih Pak. Terus saya duduk di sana ya dengan teman saya. Ya. Lalu dia kemudian makanan sudah disajikan, makan bersama temannya itu asik ngobrol gitu. Sementara makan dia ingat, dia lihat di meja itu, loh kok tidak ada orangnya. Tapi makannya sudah tersaji di situ. Dia lari ke kamar mandi, lihat nggak ada. Keluar nggak ada. Lalu dia tanya itu sama pegawai restoran, mana ini Bapak ini? Saya tahu Pak, tadi juga di situ kok tiba-tiba enggak ada. Kamu usir ya? Enggak, kami usir. Kami sediakan semua hidangan ini. Wah, dia sedih. Kemana? Dia lihat keluar enggak ada. Dia cari-cari. Dia sedih sekali karena orang ini pasti kedinginan dan sakit. Lalu kemudian selesai makan, hamba Tuhan ini kemudian masih kepikiran orang itu. Dia pulang, diantar temannya ke hotel. Dan setelah lamanya pulang, dia menuju ke kamar. Karena Anda tahu waktu buka kamar, orang yang sama itu di restoran ada di dalam kamar. Dan dia bilang, sabaslah engkau hambaku yang baik. Sebab apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Dan orang itu kemudian hidup. Siapa dia? Ya Tuhan Yesus. Ya, jadi pemberian Anda tidak pernah sia-sia. Waktu Anda menolong dan memberi orang lain. Katakan amin. Ya, lakukan saja bagianmu. Apa saja yang Anda beri. Waktumu, pikiranmu, tenagamu, uangmu. Jangan bercerita, aku akan memberi kalau nanti sudah berkelimpahan dan menjadi kaya. Itu telat. Memberi kadang-kadang dari kekurangan. Anda sendiri butuh, tapi ada orang yang lebih butuh dan Anda rela memberikan. Itu kebahagiaannya akan berlipat kali ganda. Paling sulit memang waktu kita memberi, justru Anda dan saya lagi butuh. Kadang saya itu punya uang, dan uang itu saya butuhkan sekali. Tapi tiba-tiba ada orang yang membutuhkan, dan Tuhan bilang kasih anak. Setelah saya kasih, apa kemudian saya langsung terima berkat? Enggak. Kadang-kadang perlu hari, perlu minggu, perlu bulan. Dan kebahagiaan saya sangat luar biasa. Karena apa? Bisa menolong orang lain. Jadi yuk kita akan lakukan untuk siapa saja. Karena identik kita memberi kepada Yesus. Ya, apalagi orang yang miskin, orang yang... Karena itu di dalam Amsal dikatakan, kalau kamu memperhatikan orang miskin, memiutangi Tuhan. Ini loh. Ayat ini, memiutangi Tuhan itu artinya, ya apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi kita sedang memiutangi Yesus waktu Anda dan saya memberi kepada orang miskin. Orang yang kesulitan. Ini loh, dan ayat itu. Maka iya Tuhan akan membalas perbuatan yang kamu lakukan. Dan pasti Tuhan tidak pernah berhutang kepada Anda. Katakan amin. Ya, waduh, aku siapa ya? Kok bisa memiutangi Tuhan? Jadi kalau memberi orang miskin, itu memiutangi Tuhan. Kalau Anda memberikan persembahan di gereja ini, itu sedang menabur di tanah yang subur. Tidak, ya. Jadi seperti itu. Karena ibadah yang sejati, ibadah yang murni dan tak bercacat, itu menjunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, itu juga ibadah. Makanya mungkin sebentar lagi di tempat kami akan ada oma-oma yang mulai tinggal bersama kami. Selain anak yatim piatu. Kami pergi ke Panorama Boyolali.
Waktu yang lalu bersama RT 8, kami ketemu pemiliknya karena temannya Mas Muryantoro, lalu kami ngobrol-ngobrol, lalu Mami cerita kalau kami juga punya anak panti asuhan. Waktu kemarin kami bawa beberapa anak, itu kami tidak bayar, hanya pengasuhnya saja. Dia bilang gini, anak yatim piatu tidak bayar. Ya, jadi berapapun Bapak Ibu dia bilang, berapapun anaknya Pak, bawa sini saja, saya gratiskan. Dan itu pas juga ada yang pemiliknya itu seorang tentara tapi sederhana. Ya, dia sewa itu 15 tahun kalau nggak salah tempat itu. Yang laris banget. Cuman kolam renang, mainan air ya. Itu ratusan orang itu datang ke situ. Jadi mereka orang muslim. Dan mereka punya prinsip kalau menolong anak yatim piatu, anak piatu, anak susah, mereka diberkahi Tuhan. Jadi kami semua gratis, hanya 3 orang pengasuh itu yang bayar 10.000, jadi 30.000 saja. Ya, nah itu adalah prinsip yang mereka ada. Filipi 4 ayat 17, tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi memberi kepada Tuhan lewat apapun itu memperbesar keuntungan Anda. Berilah maka kepadamu akan diberi dengan takaran yang baik. Takaran Tuhan itu baik. Takarannya Tuhan tidak pernah ngapusi. Kalau timbangan di pasar di mana itu kadang-kadang ada ya kan timbangan yang ngapusi. Kalau kita mau beli apa ditimbang ya nanti bawahnya ditambahi apa supaya beratnya bertambah. Atau kalau kita mau jual itu yang di sini yang ditambahi sehingga beratnya berkurang. Tapi takaran Tuhan itu baik, dipadatkan, dikoncangkan, bahkan sampai melimpah keluar. Itu Tuhan. Ya, jadi jangan hanya memberi persembahan. Ada dulu nasihati di tempat ini ada jemaat yang memberikan kadang-kadang ganti oli mobil, udah saya yang bayar. Kadang-kadang jangan. Udah itu keuangan gereja, kamu memberi persembahan saja. Itu enggak boleh. Itu keliru ya, karena dia juga akan memberi yang lain dengan cara merawat mobil itu dan dia diberkati Tuhan kok. Ya. Jadi seperti itu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, jadi saya berkata begitu bukan untuk meminta bantuan lagi dari kalian, tetapi saya mau supaya kamu semua perhatikan diberkati secara berlimpah-limpah. Ya. Sebab kamu menabung harta di surga. Simpan hartamu di surga. Tidak ada pencuri. Kalau dulu saya pikir itu pencuri itu ya membobol lemari, mencuri di rumah. Sekarang orang mencuri tidak usah ambil uang cash. Bisa lewat internet, bisa lewat apapun. Ya, ada beberapa yang dibobol kan, uangnya diambil. Dulu anak elektro, Satya dia jual, akhirnya bisa jual komputer dan sebagainya. Aku kenal tapi sekarang dia sudah keluar kota. Itu karena dia bisa ambil uangnya. Michael Jordan. Waktu jadi pemain. Kemudian ambil uangnya siapa lagi, tapi tidak terlalu besar. Dia ambil. Bisa ambil. Itu padahal orang di Amerika, dia bisa ambil uangnya. Akhirnya dia untuk modal dagang komputer. Itu saya kenal orangnya. Itu waktu dia kuliah elektro di Satya. Dulu ada telepon yang pakai kartu ya. Ingat ya ada pakai kartu itu loh. Di telepon umum itu pakai kartu. Itu bisa dia buat kartu enggak usah bayar lagi. Enggak usah di top up lagi. Jadi dia bisa beli kartu sekali dan itu terus menerus bisa dipakai. Itu anak elektro. Jadi sekarang tidak ada lagi yang bisa aman. Kalau Anda simpan terlalu banyak uang di bank dan di tempat yang lain. Salah satunya harus Anda simpan di surga. Lalu investasi atau bermurah hati yang berikutnya itu bicara tentang perpuluhan. Mental penuai itu juga harus tahu kebenaran firman tentang perpuluhan. Kejadian 4 ayat 14 ayat
18. Berkata Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dari semua hasil yang Anda dapat itu harus bayar 1/10. Kalau Anda punya hasil pertanian, hasil peternakan, hasil dagang, lalu ada bonus, lalu ada tiba-tiba saudara memberi kepadamu uang, itu semua harus diambil 1/10 dari semua hasil. 1/10 itu gampang. Kalau Anda dapat berkat 100.000, 10.000 itu perpuluhannya. Selain Anda menabur, itu lain ya, itu benih. Kalau itu berkatnya 1 juta, berarti Anda ambil 100.000. Benar ya, gampang ya. Kalau 10 juta, Anda ambil 1/10-nya 1 juta. Dan terus, saya dengan Mami, perpuluhan kami, ya tidak saya sebut jumlahnya, tapi saya sudah tidak perlu bergumul. Kalau dulu, aduh, aku akan untuk kebutuhan ini. Ya, kami bayar perpuluhan berapapun sekarang enteng. Karena apa memang? Itu tanggung jawab saya, itu jadi miliknya Tuhan. Ada gereja-gereja sekarang yang tidak mengajarkan perpuluhan, yaitu hak mereka. Tapi saya mengajarkannya. Ibrani, coba lihat. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Dari semuanya, dari semua penghasilan. Ya, kalau kamu punya gaji itu jauh lebih mudah. Ada orang yang punya warung, yang dulu ya, jemaat sini, tapi sekarang dia sudah pindah gereja. Dia punya warung matangan. Dia bilang begini, papi, saya ini agak sulit menghitung perpuluhan. Karena saya nggak tahu untungnya gimana ya dan sebagainya. Jadi kalau yang dagang itu perpuluhan dari keuntungan bersih. Anda ambil 1/10. Kalau saya mau ambil keuntungan kotor, ya itu silahkan. Lalu saya bilang kami yang jemaat ini, oke, kalau kamu tidak bisa hitung perpuluhan, minggu depan datang kepada saya. Saya akan hitungkan perpuluhanmu, berapa itu tiap minggunya atau tiap bulannya. Ya papi. Tapi minggu depan kemudian bilang begini, papi, tidak usah aku datang pada bulan apa, aku sudah bisa menghitung perpuluhanku. Gitu ya. Ternyata dia bukan tidak bisa menghitung, tidak mau bayar perpuluhan dengan benar. Saya matematika hanya 6 nilainya. Tapi kalau ngitung perpuluhan saya jago ya. Karena Pak Gembala ya. Jadi kalau ada yang kesulitan ngitung perpuluhan, datang pada papi saya mau hitungkan. Ya, mau yang dagang, mau yang apapun. Ya, mari silakan. Jadi Abraham membayar perpuluhan, memberikan perpuluhan dari semuanya. Bukan hanya hasil jarahan dari peperangan, tapi juga kambing dombanya yang 10 jadi ambil 1, yang 100 ambil 10 domba, yang seterusnya dan seterusnya. Menurut artinya namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ini menurut saya Raja Salem. Melkisedek itu adalah Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Dan kenapa perpuluhan harus masih tetap kita melakukan untuk memberikan kepada Tuhan? Buat apa penulis Ibrani mengungkap kembali tentang perpuluhan? Ya, kalau tidak ada gunanya untuk apa? Untuk dituliskan kembali.
Lalu dalam Matius 23, itu tidak ada di catatan saya, tapi saya akan baca. Ayat 23, pasal 23 ayat 23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, atas manis dan sintan kamu bayar. Ya, selasih dan atas manis. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi dikatakan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan harus dilakukan. Perpuluhan juga jangan diabaikan. Artinya ya harus dilakukan. Jangan hanya bayar perpuluhan, tapi mengabaikan keadilan, kesetiaan, ya tidak. Dua-duanya harus dilakukan. Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, Anda dan saya yang beriman, mereka itulah anak-anak Abraham. Begitu Bapak melakukannya, anak juga harus melakukan. Like father, like son. Itu maksudnya. Kalau Anda orang beriman disebut anak-anak Abraham. Nah, Bapak Abraham saja melakukan perpuluhan. Ya Anda dan saya juga begitu. Ya, sebab ada 4 jenis belalang. Perhatikan, 4 jenis belalang. 1 belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap. Belalang pengerip, belalang pindahan, pelompat, dan belalang pelahap. Kalau pengerip itu hasil panenmu dikerip, dimakan, tapi masih ada sisa. Pelompat juga begitu. Pindahan juga begitu. Pindah sini, pindah sana, dinjah-njah, sehingga panennya tidak maksimal. Pelompat, pindahan juga begitu, pelompat juga begitu. Lompat sana, lompat sini, dimakannya. Tapi yang belalang pelahap itu ngentak-entak KKP. Buahnya dimakan, daunnya, batangnya, pohonnya, bahkan sampai akar-akarnya itu belalang pelahap. Nah itu dihardik oleh Tuhan, waktu Anda dan saya bayar perpuluhan. Sehingga taburanmu, persembahanmu kepada gereja, kepada yang lain, itu akan menghasilkan tuaian, bahkan bisa yang 100 kali lipat. Lalu di dalam Maleakhi juga dengan selain belalang pelahap dihardik, kamu akan menerima berkat yaitu tingkap-tingkap langit. Itu terjemahan yang lain itu pintu bendungan Tuhan. Itu akan dibuka. Itu bukan sekedar ngalir, tapi akan banjir melimpah berkat Tuhan. Selain pintu bendungan dibuka, Anda dan saya juga disebut akan berbahagia. Jadi kebahagiaan Anda selain juga Tuhan berikan dengan caranya, juga selain Anda bayar persepuluhan. Kebahagiaan akan diberikan. Dan yang berkat berikutnya adalah kamu akan menjadi kesukaan bangsa-bangsa. Orang akan senang kepadamu. Kalau tidak percaya itu baca di Maleakhi 3. Kesukaan bangsa-bangsa. Kalau Anda disukai banyak orang, Anda dagang apapun akan laris terjual. Ada banyak orang yang ingin kerjasama dengan Anda. Karena apa? Anda menjadi kesukaan banyak orang. Anda kerja apapun, Tuhan pasti akan berkati dengan banyak relasi. Itu dikatakan banyak rezeki. Ya. Banyak relasi, banyak rezeki. Katakan amin. Ya, katakan amin. Banyak teman, itu akan banyak kesempatan Anda dan saya boleh memperoleh berkat yang luar biasa. Mari kita akan berdiri bersama-sama.